yang dijadikan dasar menghukum anak Saka Tatal bin Bagja tidak ada pertimbangan yang menjelaskan. Wajah penuh harap tampak pada raut Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, saat mendengarkan tim kuasa hukum membacakan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Sedangkan 3 saksi yang meringankan yang menyatakan Saka Tatal bin Bagja tidak ada di. Perjalanan Saka Tatal mencari keadilan memang masihlah panjang. Permohonan peninjauan kembali yang ia ajukan masih akan diuji dahulu di Mahkamah Agung. Cerita Peggy Setiawan yang bisa lepas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi harapan serupa bagi Saka Tatal. Yakni, ia bisa melepas statusnya sebagai seorang mantan narapidana dalam perkara pembunuhan Vina dan Eki. Ya, Saka dari awal juga tetap optimis dan Saka tetap semangat. Dan ada dorongan-dorongan juga dari teman-teman Saka dan warga Saka, dan ada dorongan juga dari netizen seluruh Indonesia. Saka tuh harus semangat, harus kuat. Jadi banyak orang-orang yang mendukung Saka. Saka tuh merasa seneng dah. Jadi Saka tuh lebih yakin lagi bahwa Saka ini tidak pernah melakukan. Dan ada banyak saksi-saksi juga yang melihat Saka waktu itu di tahun 2016. Saka ada di mana, sama siapa. Rangkaian sidang permohonan kembali Saka Tatal telah rampung digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Banyak fakta baru yang mencengangkan saat saksi-saksi diperdengarkan di hadapan majelis hakim. Liga Akbar yang pada persidangan lampau bersaksi mengetahui peristiwa pengejaran korban oleh para terpidana kini mencabut kesaksiannya. Liga mengaku telah berbohong lantaran arahan yang diberikan oleh penyidik. Oh, yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian, tetap dipaksa. Dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik, Pak. Penyidiknya namanya siapa? Sorry, Pak. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu, dia bertemu katanya. Pada hari ini kamu bersedia mencabut semua di depan majelis? Apa yang kamu Bersedia, Pak. Dalam sidang yang digelar terbuka itu, saksi yang dihadirkan kuasa hukum Saka Tatal juga membeberkan soal dugaan penyiksaan saat penyidikan kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Saksi Renaldi yang merupakan adik terpidana Eka Sandi yang saat itu ikut ditangkap bersama Saka Tatal mengaku disiksa oleh oknum polisi. Ia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Nama Ibtu Rudiana ikut disebut-sebut. Tangisnya pecah saat menceritakan kejadian pahit itu. Saya motor belum mati juga langsung dipegang, langsung digamplong itu di situ sama yang orang 3 itu. Ya, siapa? Gugun, Ali Papua, Pak Rudiana. Pak Rudiana ikut pukul? Ikut. Bagian sini. Oke. Dari belakang. Ya, selain saudara saksi, apakah saudara Saka Tatal ikut dipukul? Ikut dipukul, sama. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30. Saya mau pulang aja. Keluar dari Karis, udah ngesot, Pak. Sampai saya jalan ke atas itu. Ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Malah saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Semuanya, Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam aja ada fotonya. Dibilangnya hoax. Akankah keterangan para saksi fakta itu bisa menguatkan permohonan peninjauan kembali Saka Tatal? Saka Tatal dan kuasa hukumnya yakin bukti-bukti baru atau novum yang disampaikan bisa menjadi amunisi ampuh agar Hakim Agung menerima semua permohonannya. Dalam persidangan itu, Saka Tatal dan kuasa hukum membeberkan bahwa kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas belaka. Kematian keduanya bukan merupakan korban pembunuhan.
Keterangan polisi pada huruf A menerangkan Muhammad Rizky Rudiana Pina korban kecelakaan lalu lintas tunggal. Terdapat kesesuaian antara kerusakan motor di sebelah kanan dan luka-luka anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan Pina di sebelah kanan, serta kesimpulan ahli dari Andri Nurrahman, Dr. Andri Nurrahman, yang menyatakan korban yang mengalami laka lantas di jalan aspal mulus maka akan mengalami trauma tumpul. Keterangan di atas diperkuat dengan fakta tidak adanya bukti CCTV. Pesan elektronik, tidak ada kaitan darah korban di badan dan pakaian pelaku lainnya. Sebagai termohon, jaksa membantah keseluruhan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Jaksa menyebut tidak adanya novum dan bersikukuh bahwa kematian Vina dan Eki karena pembunuhan. Selanjutnya terhadap novum keempat, pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memilih pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Angin segar untuk Saka Tatal datang dari mantan Kabar Eskrim yang juga pernah menjabat Kapolda Jawa Barat, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Dalam keterangannya sebagai saksi ahli, ia menyebut bahwa peristiwa yang terjadi di Jembatan Talun Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016 itu tercatat sebagai kecelakaan lalu lintas. Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon kota. Babak demi babak kasus kematian tragis Vina dan Eki terus bergulir dan masih menjadi sorotan masyarakat. Kini, peninjauan kembali yang diajukan oleh Saka Tatal, cerita baru dalam PK saja, justru menyebut penyebab kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan murni. Keluarga Vina dan Eki pun tak terima, tetap meyakini bahwa tewasnya sejoli 8 tahun lalu itu karena pembunuhan. Hotman Paris pun bersuara atas sidang peninjauan kembali Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki itu. Hotman menilai PK Saka penuh dengan kelemahan. Terkait dengan permohonan PK dari Saka Tatal di mana tidak ada novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Rudiana, ayah Eki yang lama tidak muncul di hadapan publik pun tiba-tiba hadir dalam keterangan pers yang diadakan oleh pengacara kondang Hotman Paris. Kehadiran Rudiana seolah memberikan isyarat bahwa mereka satu suara. Ya, sejak kasus pembunuhan Vina Eki kembali mencuat, inilah pertama kalinya Rudiana berjumpa langsung dengan keluarga Vina. Hotman Paris pun mencecar Rudiana dengan gaya bicaranya yang tajam. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba betul. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini?
Baik, mohon izin Bang. Ya silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Sesudah Anda mulai lakukan pemeriksaan, yang bikin BAP siapa? Yang bikin penyidik reskrim, Bang. Saya cuma pelapor ketika sudah menggali sekitar 15 menit dan mereka mengakuin, kita serahkan ke reskrim yang melakukan pemeriksaan. Oke, itu kejadiannya malam-malam. Kenapa di BAP bisa begitu jelas para pelaku mengingat motornya merek apa, siapa bonceng siapa? Itu kan udah malam-malam. Itu direkayasa atau memang begitu pengakuan para korban? Kalau saya sendiri sebagai pelapor tidak ada rekayasa, Bang. Ya. Pada saat kami menggali informasi dari para terpidana, itulah yang saya tuangkan di LP dan berita acara. Rudiana juga mengaku sama sekali tak terlibat dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dituduhkan saksi Dede. Pak, soal skenario tuduhan adik Dede, Pak. Yang Dede, yang mana nih? Yang mana nih? Skenario tuduhan Dede, Pak. Dede itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi kaitan ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal Pak sama Ain, Pak? Tidak kenal. Sebelumnya tidak kenal ya. Rudiana bahkan siap jika disumpah pocong atau sumpah lainnya untuk membuktikan ucapannya. Orang mengatakan Egi masih hidup. Siap. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, saya sumpah. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya? Betul. Demi Allah gitu? Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Ya, kasus kematian Vina dan Eki memang terlihat rumit. Pro kontra para saksi pun menambah kasus ini menjadi kian panas. Para saksi kunci bahkan ada yang mencabut kesaksiannya dari Liga Akbar hingga Dede Ruswanto. Dede berani mengungkap bahwa ada rekayasa dalam kasus Vina dan Eki. Saya tanya, emang mau ngapain kan? Kita tidak tahu peristiwa itu. Nah, udah katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya. Dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah. Saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain? Buat keterangan apa? Saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan. Saya nongkrong di warung. Kalau warung itu bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada. Berbeda dengan Dede yang menuding Rudiana telah merekayasa perkara pembunuhan Vina dan Eki. Aep, salah satu saksi kunci dalam kasus tersebut mengungkapkan kesaksiannya adalah berdasarkan fakta yang terjadi. Bahwasannya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya? Tidak benar, Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu, Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya? Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan beli rokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat, sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran? Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok dia bisa merubah keterangan? Sudah 8 tahun berselang, penyelidikan kasus Vina dan Eki masih terus menjadi teka-teki. Kapankah kasus ini akan benar-benar menemui titik akhir? Kasus pembunuhan Vina dan Eki memang masih berselimut misteri. Kini publik pun makin dibuat bingung. Sejumlah saksi mengaku berbohong dan mengungkap adanya rekayasa perkara pidana. Untuk mengurai fakta yang sebenarnya, polisi kembali memeriksa para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka diperiksa sebagai pelapor yang melaporkan Aep dan Dede telah bersaksi palsu. Ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri
terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede, ya, itu yang kami tahu. Yaitu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ya, keterangan tidak benar. Ini kan satu demi satu sudah terurai kan, gitu kan? Ya, mudah-mudahan lah harapan kami, ya, dengan laporan yang kami buat, dengan turunnya tim Barreskrim Mabes Polri, betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini. 4 terpidana yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi, dan Supriyanto diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung, sementara Jaya dan Eko diperiksa di Lapas Jalengkong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mengenai masalah pemeriksaan yang terkait kasus Egi, ya kita sama-sama menunggu. Ini kan masih terus dilakukan pendalaman, ya. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian sudah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Tapi kita tetap menunggu, ya, menunggu, bersabar. Yakinlah Polri yang sudah ditugaskan itu akan tetap bekerja, terutama penyidik-penyidik dari Barreskrim. Upaya mendapatkan keadilan terus dilakukan oleh Rivaldi dan kawan-kawan. Salah satunya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali. Ya, seperti Saka Tatal yang sudah terlebih dahulu mengajukan permohonannya. Sederet amunisi tengah dikumpulkan untuk pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Intinya kami akan secepatnya mengajukan. Kenapa? Karena proses Saka ini kan sudah selesai, ya. Kami tidak ingin berita ini mandek di minggu ini. Tidak masuk. Mudah-mudahan pun Pak Rudiana juga mau, ya, jadi saksi kami, mau datang ke pengadilan. Karena kan statementnya Bapak menyatakan bahwa Bapak tidaklah menangkap Rivaldi. Karena statementnya itu juga kami berulang-ulang sering baca di dalam beberapa BAP, dia mengakui bahwa dia tidak pernah menangkap Rivaldi. Itu mungkin mudah-mudahan dengan secara sukarela Pak Rudiana mau nanti menjadi saksi dari Rivaldi. Peninjauan kembali merupakan sebuah langkah hukum luar biasa yang terdapat dalam sistem hukum di Indonesia. Sekarang Saka Tatal dan 7 terpidana itu, menurut saya, kalau memang alat buktinya kuat, keterangan saksi, ya, keterangan ahlinya atau bukti suratnya kuat, ya, maka akan juga bisa merubah putusan, ya, bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya penganiayaan, ya, tidak ada yang namanya pembunuhan, gitu, ya, atau penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, gitu. Karena umpamanya bisa dibuktikan bahwa memang kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas. Akankah upaya peninjauan kembali yang diajukan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa membuat mereka terbebas sebagai narapidana kasus pembunuhan? Atau sebaliknya, mereka tetap menjalani hukuman yang sudah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 silam?